Apa itu? Ya enggak? Apa itu? Itu namanya eksponen. Eksponen itu apa? Apa ya? Apa itu eksponen? Halo, jadi di sini aku mau jelasin tentang apa sih itu eksponen. Oke, ini udah ditulis di papan. Jadi pernah nggak sih kalian lihat bentuk seperti ini? Belum, Kak. Belum. Oke, benar. Tolong jelaskan apa artinya. Jadi ya, misal kalian lihat ada bentuk seperti ini, A dibanggakan dengan N. Itu berarti adalah A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Misal contoh 2 dipangkatkan 3 berarti adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, Kak. 3 kali. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, ini masih bentuk dasar dan eksponen ini punya 7 sifat yang secara umum dikenal. Apa aja sih itu? Oke, jadi selanjutnya adalah sifat-sifat dari eksponen. Kamu mau tahu nggak? Mau, Kak. Kak, oke. Jadi sifat dari eksponen itu, misal ini A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan dengan M. Maka bentuknya bisa menjadi seperti A dipangkatkan M ditambah dengan N. Contoh. Oke. 2 dipangkatkan 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan 2 dipangkatkan 3 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya sama dengan jawab 2 pangkatkan 3 ditambah pangkat 2 5. ya, karena ini 3 ditambah dengan pangkat dari bilangan tersebut adalah 5. Jadi hasilnya adalah 2 dipangkatkan 3 ditambah 5. Hasilnya 2 pangkat 8. Hasilnya dapat dicari kecuali memang soalnya minta untuk mencari hasilnya. Ya, contoh bilangan gampangnya ada 2 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat berapa ya? 1. 2 adalah 2. Hasilnya jawab 2 dikali dipangkatkan 2 ditambah 2. ya Hasilnya 2/4, Kak. 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Ya sebenarnya ini bonus ya. Nah selanjutnya adalah sifat kedua yaitu pembagian eksponen. Sifat berikutnya adalah pembagian eksponen. Nah, misal kalian ada di soal bentuknya kayak gini, A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka kalian bisa berubah bentuknya menjadi A dipangkatkan M dikurang N. Contoh sekali lagi, 2 dipangkatkan 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini bisa dirubah menjadi 2. Ayo jawab. 2 pangkat 3 Pangkat 3 kurang dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 1 pangkat 1. atau sama dengan 2. Selesai. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Ya. Ya. Selanjutnya adalah sifat yang ketiga. Nah, sebelum lanjut ke sifat yang ketiga, ini bisa masuk ke sifat yang keenam juga. Tapi saya ubah menjadi sifat yang ketiga aja ya. Sifat yang ketiga itu perpangkatan dengan bilangan 0. Ya. Misal, soalnya seperti ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikurang 3. Hasilnya 2 pangkat 0. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Atau simpelnya kalau kita udah ketemu yang sama perpangkatan kayak ini, kalian bisa coret aja. Hasilnya juga 1. Itu makanya kena 1. Sifat selanjutnya itu perpangkatan dua bilangan atau lebih. Maksudnya di sini misalnya ini dalam bentuk seperti ini, A dikali B dipangkatkan M, maka bentuknya bisa dirubah menjadi A
simak setiap perpangkatan bilang negatif. Misal, kalian lihat bentuk soal kayak ini. A pangkat min n. Nah, bentuk yang kayak gini bisa diubah menjadi 1 per A pangkat L. Jadi dia positif kalau dibawa ke bawah gitu. Contohnya 2 dipangkatkan min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Ya, pasti dong. Oke, jadi untuk terakhir nih tentang eksponen ada satu contoh soal. Soal contohnya 2 kali A pangkat 3 kali B pangkat min 5 kali C pangkat 2 dibagi 6 dikali A pangkat 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Videonya habis nih. Yuk kita pakai buku aja. Nah, jadi kita lihat soalnya 2 kali A pangkat 3 dikali B pangkat min 5 dikali C pangkat 2 dibagi 6 dikali A pangkat 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Untuk mengerjakannya kita kerjain dari satu variabel masing-masing. Misalnya 2 per 6 kali A pangkat 3 dibagi A pangkat 9 kali B pangkat 5 min 5 pangkat B pangkat 2 dikali C pangkat 2 dibagi C pangkat min 1. 2 per 6. Nah, kayak contoh yang tadi, ini naik jadi dikurangin 3 min 9. Yang min 5 naik juga min 2. C pangkat 2 naik. Ingat aja, kalau misalnya di bawah itu dia minus, kalau naik pasti dia plus, atau sebaliknya. Kalau di bawah dia plus, dinaikin pasti dia minus. Jadi plus 1. 2 per 6 A min 6 B min 7 kali C 3 pangkat 3. Hasilnya seperti ini, bisa dibagi 2 ya, sama-sama bagi 2 per 3 kali A pangkat 6 kali B pangkat 7 dikali C pangkat 3 sama dengan A per 3. Karena yang diminta adalah hasil dari positif, jadi hasilnya itu C pangkat 3 ini min ya, dibawa turun 3 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 7. Selesai. Ini materinya belum selesai, masih ada perpangkatan sama logaritma. Kalau kalian mau tahu, tonton sampai habis ya. Baik, materi selanjutnya akan membawakan tugas saya. Pengakaran. Bentuk umum dari pengakaran adalah seperti ini. Dalam bilangan bentuk akar, ada 3 bagian yang perlu diketahui, yaitu lambang akar, radikal, dan indeks. Bentuk ini juga sama artinya dengan 4 pangkat setengah. Bentuk akar pangkat 2 dari 4 juga bisa ditulis akar 4 yang hasilnya 2. Pada intinya, pengakaran berarti angka berapa dipangkatkan 3 atau indeks, hasilnya 8 atau radikal. Contoh menyederhanakan bentuk akar. Akar 32 sama dengan akar 16 dikali 2 akar 2. Contoh merasionalkan bentuk akar. A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B sama dengan A per B akar B yang dialihkan dengan sekawannya akar B sekawan akar B.
Contoh soalnya 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. B. C per A plus akar B sama dengan C per A ditambah akar B dikali A dikurang akar B per A dikurang akar B sama dengan C dalam kurung A dikurang akar B per A kuadrat dikurang B. Dengan mengalihkan sekawannya, A plus akar B sekawan dengan A dikurang akar B. Contoh soal B. 2 per 1 ditambah akar 3 sama dengan 2 per 1 ditambah akar 3 dikali 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3 sama dengan 2 dalam kurung 1 minus akar 3 per 1 dikurang 3 sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurang akar 3 per min 2 yang bisa dicoret. Hasilnya sama dengan min dalam kurung 1 dikurang akar 3 atau min 1 plus akar 3 atau akar 3 dikurang 1. Akar A Contoh C. C per akar A plus akar B sama dengan C per akar A plus akar B dikali akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B sama dengan C dalam kurung akar A dikurang akar B per A dikurang B. Dengan mengalihkan sekawan akar A plus akar B dengan sekawan akar A dikurang akar B. Mendapatkan A dikurang B adalah dalam kurung akar A plus akar B dikali dalam kurung akar A dikurang akar B yang hasilnya A dikurang akar AB plus akar AB dikurang B sama dengan A kurang B. Contoh soal 3 per akar 2 plus akar 4 sama dengan 3 per akar 2 plus akar 4 dikali akar 2 dikurang akar 4 sama dengan akar 2 dikurang akar 4 sama dengan 3 dalam kurung akar 2 dikurang akar 4 per 2 dikurang 4 sama dengan 3 akar 2 dikurang 3 akar 4 per min 2 sama dengan 3 akar 2 dikurang 3 kali 2 per min 2 sama dengan 3 akar 2 dikurang 6 per min 2. Materi selanjutnya adalah logaritma. Bentuk umum logaritma adalah pangkat A log B sama dengan C, yang bisa dibilang juga A pangkat C sama dengan B. Jadi pada intinya logaritma adalah 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 8, yaitu 3. Pangkat 10 log 1000 sama dengan 3, yang sama hasilnya dengan log 1000 sama dengan 3. Sifat-sifat logaritma secara umum terdapat 10 sifat. Yang pertama adalah P log dalam kurung A dikali B sama dengan P log A tambah P log B. Yang kedua adalah P log A per B sama dengan P log A dikurang P log B. Yang ketiga adalah P log A pangkat N sama dengan N dikali P log A. Yang keempat adalah pangkat A log B sama dengan P log B per P log A. Yang kelima adalah 1 per A log B sama dengan B log A.
Yang keenam adalah A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N pangkat A log B. Yang ketujuh ada A pangkat A log B sama dengan B. Yang ke-8 ada P log 1 sama dengan 0. Yang ke-9 ada pangkat A log A sama dengan 1. Dan yang terakhir ada pangkat P log A dikali pangkat A log B sama dengan pangkat P log B. Hai, aku Redaksi Nadia sebagai pemateri 2. Halo, saya Dr. Raditya Pratama dan ini Saya Ibu Rizky Prasetya. saya sebagai pemateri 3. Dan saya murid yang tertidur. Perkenalkan, aku Puspita Anindya sebagai siswa dan juga pemateri 1. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.